27 pemain timnas Indonesia akan kumpul di Jakarta pada 10 November 2024. Leo Gaucho bersedia untuk dinaturalisasi untuk timnas Indonesia. Ogah kalah dari timnas Indonesia, Hajime Moriyasu panggil pemain keturunan perkuat Jepang. Sintayong pakai sekuat timnas U22 di Piala AFF 2024, targetkan tembus final. 12 hari lagi main untuk timnas Indonesia. Michelle Gers malah alami cedera. Mantan pemain timnas Indonesia pertanyakan PSSI yang tunjuk Sintayong di Piala AFF, kan bisa pelatih yang lain. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Jelang pertandingan itu, para pemain timnas Indonesia diminta berkumpul di Jakarta pada Minggu 10 November 2024. Hal itu disampaikan secara langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional, yaitu Sumarji. Sumarji mengatakan bahwa PSSI sudah meminta kepada semua pemain untuk tiba 5 hari sebelum melawan Jepang. Dijadwalkan timnas Indonesia akan melawan Jepang pada laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah itu timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi pada laga ke-6 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di GBK. Sumarji pun berkata, pelatih timnas Indonesia Sintayong sudah memanggil 27 pemain untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Pemain-pemain timnas Indonesia itu terdiri dari klub luar negeri dan lokal. Tercatat ada 11 pemain yang berasal dari klub Liga 1 musim 2024-2025. Mereka adalah Nadeo Argawinata, Muhammad Riyandi, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Yance Sayuri, Yakob Sayuri, Ricky Kambuaya, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Hoki Caraka, dan Ramadan Sananta. Sisanya 16 pemain berasal dari klub luar negeri, yaitu Martin Faiz, J.I. Jess, Jordi Amat, Michelle Gers, Justin Abner, Kevin Verdong, Pratama Arhan, Shane Patinama, Sandy Walsh, Tom Haye, Nathan, Ivar Jenner, Ragnar Ortmangun, Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Eliano. Dan dari 27 pemain itu, Sintayong hanya boleh membawa 23 nama untuk bertanding melawan Jepang dan Arab Saudi. Sumarji juga memastikan bahwa 27 pemain itu akan lengkap tiba di Jakarta pada 10 November nanti. Penyerang Borneo FC Leo Gaucho membuat pernyataan bahwa dirinya siap untuk menjalani proses naturalisasi dan membela timnas Indonesia. Dia merasa sangat nyaman berada di Indonesia dan ingin berkontribusi besar buat negara ini. Leo yang baru bergabung dengan Borneo FC pada awal musim 2024-2025 dan memulai kiprahnya dengan imprensif. Pemain asal Brazil itu mencetak 3 gol dan membawa Borneo FC ke final Presiden 2024 yang lalu. Pada kompetisi resmi digelar, forma Leo tetap konsisten. Dia mampu bikin 6 gol hingga pekan ke-10 BRI Liga 1. Leo juga mencetak 2 gol dari 2 laga Borneo FC di Asian Club Championship musim 2024-2025. Sebagai penyerang, Leo punya kemampuan mencetak gol yang cukup bagus. Pada usia yang masih 23 tahun, Leo juga masih berpotensi berkembang lebih baik. Di sisi lain, Leo yang berasal dari Brazil tidak mempunyai darah keturunan dari Indonesia. Jika dia ingin menjalani proses naturalisasi, Leo harus tinggal di Indonesia minimal 5 tahun dan dia siap menjalani proses tersebut. Ia pun berujar, "Saya mau jika Indonesia ingin menjadikan saya pemain naturalisasi. Bagi saya itu sangat mungkin karena saya sangat nyaman berada di sini. Bagi saya itu adalah satu kemungkinan besar untuk menjadi pemain naturalisasi dan bermain untuk negara yang besar ini. Saya sangat menyukainya. Bagi saya ini adalah kesempatan besar untuk menunjukkan pekerjaan saya pada negara yang luar biasa. Sepak bola butuh ini, bukan hanya di Indonesia, akan tetapi di negara lain. Karena di sini sangat bagus, sangat positif untuk sepak bola di sini. Saya sangat menyukainya. Saya ingin meningkatkan setiap hari dan setiap hari. Jika punya kemungkinan untuk bermain di timnas Indonesia, kenapa tidak? Saya menyukainya dan itu adalah kesempatan besar," kata Leo. Dalam perjalanan karir Leo, Indonesia bukan negara pertama yang disinggahi setelah meninggalkan Brazil. Sebelum bermain untuk Borneo, Leo sempat bermain untuk beberapa klub di negara Latvia. Menurut Leo, atmosfer sepak bola Indonesia sangat bagus dan itu membuatnya merasa nyaman. Faktor ini pula yang membuat Leo tertarik untuk membela negara ini. Jepang berpotensi diperkuat satu pemain keturunan untuk melawan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia sudah mengumumkan daftar pemain untuk melawan Samurai Biru. Sintayong memanggil nama-nama andalan termasuk pemain-pemain keturunan. Banyak pemain keturunan Indonesia yang kini bermain untuk skuad Garuda seperti Martin Faiz, Sandy Walsh, Michelle Gers, J.I. Jess, dan lain-lainnya. Ogah kalah dari timnas Indonesia, Hajime juga punya kesempatan memanggil pemain keturunan mereka. Pemain tersebut adalah Ankri Casey yang memiliki darah Jepang dan Amerika Serikat. Ia adalah pemuda potensial di usianya yang masih 20 tahun. Pemain ini sudah menjadi pilihan utama di klubnya.
Nyatanya ia bermain dalam 8 Bundesliga, 3 kali Liga Champion. Kendati begitu, pemain ini sejatinya belum pernah main untuk tim senior Jepang. Ia baru mengantongi 6 laga di U23. Dengan performa yang semakin menjanjikan sebagai bek Liga Jerman, bukan tak mungkin sebagai pemain keturunan Jepang Amerika dia dipanggil oleh Hajime Moriyasu. Sintayong dipastikan pakai skuad timnas U22 di Piala AFF 2024. Meski tak menurunkan pemain senior, pelatih timnas Indonesia itu tetap memasang target tinggi untuk menembus final. Sintayong memastikan timnas Indonesia akan turun dengan kekuatan pemain U22. Pelatih asal Korea Selatan itu yakin para pemain muda timnas Indonesia bisa mengimbangi kekuatan tim-tim lainnya. Ia pun berujar, memang tim kita akan datang dengan timnas U22, jadi pastinya bisa kurang secara kemampuan dibandingkan tim yang lain. Tetapi saya akan berusaha semaksimal mungkin dan saya berharap kita bisa datang sampai ke final. Dan kemampuan kita ya segitunya. Pasti sudah berkembang, kata Sintayong. Walaupun demikian, Sintayong menargetkan timnas Indonesia bisa menembus final Piala AFF 2024. Diketahui skuad Garuda belum pernah mengangkat trofi turnamen sepak bola paling bergengsi di Asia Tenggara itu. Diketahui timnas Indonesia akan mentas di Piala AFF 2024. Ajang tersebut akan berlangsung dengan format kandang tandang pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Skuad Garuda akan bergabung dalam grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, Laos, dan sementara itu di grup A berisi Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja, dan Timur Leste. Bek timnas Indonesia Michael Gers mengalami cedera saat bermain untuk FC20 melawan William II. Pada pekan ke-11 Eredivisie musim 2024-2025, Helgers ditarik keluar pada menit ke-66, digantikan oleh Gustav. Michael Gers mengalami cedera di ruang ganti, tulis 20 Inside. Belum ada keterangan resmi dari klub itu mengenai kondisi terkini sang bek timnas Indonesia. Namun situasi ini cukup mengkhawatirkan lantaran kurang dari 8 hari lagi Michael Gers harus berkumpul di Jakarta untuk memenuhi panggilan timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan melawan raksasa Asia, yaitu Jepang dan Arab Saudi. Timnas Indonesia memanggil 27 pemain untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi pada putaran ketiga ini. Justin Hapner dan duo Yakob Sayuri telah dipanggil, Asnawi Mangkualam malah dicoret. Selain kembalinya Yakob dan Yance dan juga Justin Hapner, timnas Indonesia juga mendapati beberapa perubahan. Hernando Ari yang jadi langganan timnas Indonesia tidak diikutsertakan. Adapun posisi Hernando digantikan oleh Muhammad Riyandi, penjaga gawang utama. Biarpun bagaimanapun, tampaknya masih menjadi pilihan utama dari Mertenvex. Pelatih Sintayong juga tetap mempercayakan sejumlah pemain yang berkarir di BRI Liga 1, yaitu Hoki Caraka dan Ramadan Sananta. Striker Dimas Derajat tidak masuk dalam daftar tersebut pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia. Penunjukan Sintayong yang memimpin timnas Indonesia di Piala AFF 2024 yang kini bernama Asian Cup 2024 bisa jadi polemik. Menurut mantan pemain timnas Indonesia Alexander Sanunu, menugaskan Sintayong di ajang regional itu harus ditelaah lagi dengan matang dan cermat. Sejak awal ditunjuk menangani timnas Indonesia, misi dan target Sintayong membawa sepak bola Indonesia ke level Asia. Jadi stakeholder sepak bola Indonesia harus berhitung matang manfaat dan mudaratnya jika Sintayong terjun di Piala AFF. Nah, urgensi Sintayong di Piala AFF nanti karena targetnya berprestasi di tingkat Asia, maka tampil di Piala AFF tidak malah akan menurunkan grade dari Sintayong sendiri. Apakah dalam kontrak ada penugasan Sintayong di Piala AFF? Kalau tercantum di kontrak, semua pihak harus menjaga komitmen itu. Ya bagus sih kalau Sintayong diberi kepercayaan, meski sebenarnya PSSI juga menunjuk pelatih lokal terbaik agar berprestasi seperti Indra Sapri dan Nova Arianto, katanya. Menurutnya, pelatih asal Korea Selatan itu telah menunjukkan kinerja bagus dengan memenuhi target yang telah disepakati oleh PSSI. Antara lain, Sintayong telah membawa Indonesia Senior lolos babak semifinal babak 16 besar Piala Asia 2023. Timnas Indonesia U23 juga sampai melangkah ke semifinal Piala Asia U23 dan nyaris lolos ke Olimpiade Paris 2024. Kini timnas Indonesia sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Alexander Sanunu tetap mendukung Sintayong yang diberi wewenang berkiprah di Asian Cup 2024.